Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinti Arum Ramadini, NIM 3720031 akan mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah mulai dari menakilkan atau mendampingi orang sakratul maut, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah tersebut. Baiklah, langsung saja yang pertama, menakilkan atau mendampingi orang yang sedang sakratul maut. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendampingi orang yang sedang sakratul maut, atau hal yang harus kita lakukan ketika kita mendampingi orang yang sedang sakratul maut. Yang pertama, menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Hal yang paling baik dilakukan jika kita sedang mendampingi orang yang sedang sakratul maut adalah menghadapkannya ke arah kiblat. Tapi ada sebagian orang atau beberapa orang yang sedang mengalami sakit parah sehingga kita tidak bisa mengarahkannya ke arah kiblat. Bisa dilakukan dengan cara menggerakkan sebagian anggota tubuhnya. Namun jika tidak bisa juga, maka gerakkanlah wajahnya menghadap ke arah kiblat walaupun hanya sedikit. Yang kedua, menalkin. Ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, kita disunahkan untuk menalkirkannya. Proses menalkir ini adalah dengan membacakan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Saat mendengarkan bacaan syahadat, kita tidak perlu ketika kita membacakan syahadat itu, kita tidak perlu mengulang-ulangnya, cukup beberapa kali saja dan dilakukan dengan jeda waktu. Saat proses menalkin kita pun dianjurkan untuk tidak membincangkan hal-hal atau urusan duniawi. Yang ketiga, membacakan surah Yasin. Proses sakratul maut ada kalanya mudah bagi seseorang dan ada kalanya sulit juga bagi seseorang. Hal ini biasanya tergantung dari bagaimana kehidupan seseorang tersebut. Maka kita sebagai orang yang ada di sekitarnya disunahkan atau dianjurkan untuk membacakan surah Yasin untuk mempermudah proses sakratul maut. Yang keempat, berprasangka baik terhadap orang yang akan meninggal. Hal ini yang harus kita lakukan adalah berprasangka bahwa orang itu memiliki amal yang baik sehingga akan dipermudahkan sakratul mautnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tata cara memandikan mayit. Di sini mayitnya mayit perempuan. Kita menyiapkan 3 ember air untuk air bersih, air kapur barus, dan air sabunnya. Lalu cara yang pertama, sebelum memandikan mayit kita membacakan niatnya yaitu nawaitu gusla adaan hadhil mayitati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita ambil air bersih, kemudian kita siramkan ke seluruh badan mayit. Setelah itu kita sabunkan, kita ambil air sabun. Setelah itu kita bersihkan telinganya. Telinganya ini bisa kita bersihkan dengan cotton bud ataupun dengan kapas. Kemudian kita bersihkan hidungnya. Setelah itu kita bersihkan seluruh badannya, dan untuk bagian belakang ini kita bisa memiringkannya seperti ini untuk menggosok bagian belakangnya. Setelah semuanya bersih, selanjutnya kita akan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh mayit dengan cara kita dudukkan sedikit seperti ini, kemudian kita tekan perutnya sedikit demi sedikit agar kotorannya bisa keluar. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu ataupun kapas ataupun kain perca. Selanjutnya kita siram kembali dengan air bersih. Setelah itu mayitnya kita wudukkan. Caranya seperti kita wudhu biasa. Yang pertama kita bersihkan telinganya. Setelah itu kita basuh mukanya, tangan, sampai dengan kaki seperti di wudhu biasa. Setelah itu kita ganti alas mandi ini dengan kain yang masih bersih. Kemudian mayit siap untuk dikafani. Nah, selanjutnya kita akan mengkafani mayat. Yang pertama kita siapkan tali pengikat sebanyak 5 buah. Setelah itu kita letakkan kain dasar kafannya seperti ini. Kemudian untuk kain kanan dan kirinya
Kemudian kain untuk menutup kemaluannya. Dan yang terakhir untuk jilbabnya. Setelah itu kita letakkan maitnya. Kita mulai memasang untuk menutup kemaluannya. Ini dilanjutkan dengan memasangkan jilbabnya. Pasang serapi mungkin. Setelah itu kita mulai menutup kain kanan dan kirinya. Selanjutnya kita akan melipat kain dasarnya seperti ini. Cara menggulungnya itu berlawanan, satu arah ke kanan dan satu arah ke kiri, seperti ini. Setelah itu dirapikan. Setelah itu baru kita ikat. Pertama di bagian kepalanya. Bagian leher. Bagian perut. Di bagian lutut. Dan di bagian ujung kakinya. Seperti ini. Setelah itu mayit siap untuk disolatkan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menyolatkan jenazah. Untuk jenazah laki-laki sebagai makmum, niatnya adalah usolli ala hazil maiti arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan sebagai makmum adalah usolli ala hazil maitati arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Baiklah, sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir tanpa ruku dan tanpa sujud. Karena ini jenazahnya adalah perempuan, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazil maitati arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir laha warhamha wa afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal baradi wa nakiha minal khataya kama yunqau sabul abyadu minad dannas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi finnatal qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa fir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara untuk menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang jenazah agar tidak tercium bau jenazah tersebut dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang, di sebelah kiblat, ada yang ditaruh di tengah-tengah lubang galian tersebut. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah di dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke dalam kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya bisa dilepas. Yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang lahat dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillahi, artinya dengan nama Allah dan atas nama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kedelapan, orang yang turun ke dalam lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang mahram dari mayat tersebut. Yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah sebanyak 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Dan ke-10, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.